Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب أين وصلنا في درس الماضي؟ نسيت أين وصلت. أين القارئ؟ أين في درس الماضي؟ نعم أستاذ، في الماضي أنا قرأت في إلى فاصل 16 أستاذ، وأما العرف فهو ما غلب استعماله. أي طيب 16. هل انتهينا يعني من جهة اللغة؟ أما نعم، اللغة فهي ما في باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات أستاذ. أي طيب. فصل أما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه. لا أقصد هل شرحنا لم ننتهي من كلها أم ليس؟ لم يستاذ. طيب. Tapi pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas masalah tentang bayanul wujuh allati tu'khadhu minha al-asma' wal lughat. Jadi asma' dan lughat ini diambil dari mana sih? Kata muallif diambil dari 4 sisi. Pertama dari lughat, kemudian urf, kemudian syara', kemudian yang terakhir adalah qiyas. Dan sebelum itu kita juga telah menyinggung masalah apakah lughat itu tauqifiyah atau istilahiyah. Kita juga telah menjelaskan masalah tersebut. Nah, kemudian juga kalau saya tidak salah, kita juga telah mengambil sebagian pembahasan daripada bagian yang pertama dari 4 hal ini, yaitu lughah, urf, syara' dan qiyas. Jadi, adapun lughah telah diketahui bersama merupakan sumber. Pertama, yaitu apa yang diucapkan. Jadi alat untuk komunikasi orang Arab itu sendiri. Dan lughah ini katanya nggak lepas dari 2. Pertama, menunjukkan kepada satu makna. Yang kedua, menunjukkan kepada lebih daripada satu makna. Bisa 2, bisa 3, bisa juga lebih daripada itu. Dan bagian yang kedua inilah, sepertinya saya berhenti di sini karena waktu tidak mengizinkan. Jadi, yang pertama yufidu ma'ani wa huwa ala darbain. Yang pertama katanya nggak lepas dari. Jadi yang kedua ini dia menunjukkan kepada makna yang banyak. Itu nggak lepas dari 2 macam juga. Pertama, maknanya menunjukkan kepada makna yang sama. Satu kata tapi mencakup banyak makna. Seperti laun ini katanya warna hitam, putih. Warna yang masuk di bawahnya atau yang termasuk afrodnya lah. Itu semuanya sama saja. Baik itu warna hitam, merah, putih, hijau, kuning, dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori jinsul laun, jenis warna. Begitu juga menurut musannif di sini, lafaz musyrik. Ini merupakan jins menurut beliau sehingga mencakup orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddhi, Hindus dan seterusnya.
semuanya masuk dalam kategori musyrik ini, menurut beliau. Tapi sebagian ulama yang lain memandang bahwasanya ada perbedaan antara musyrik dan kafir. Kalau orang musyrik belum tentu kafir katanya. Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan antara keduanya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi di sini dan waw di sini yaqtadi al-mughayarah tentunya katanya. Jadi antara ma'tub dan ma'tub alaihi itu mesti ada perbedaan makna. Enggak boleh satu, misalkan kita katakan ja'a Zaidun wa Zaidun. Enggak. Mesti Zaid dan yang lainnya. Dalam ayat tadi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ahlul kitab laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Jelas kafir mereka itu, ahlul kitab. Tapi belum tentu musyrik katanya. Jadi setiap orang musyrik pasti kafir, tapi tidak setiap orang kafir itu musyrik. Itu menurut ayat surat Al-Bayyinah ini. Nah, apa sih lalu implikasi dari perbedaan ini? Kalau saya mengatakan misalkan musyrik ini lafaz mencakup orang kafir dan yang lainnya. Bagaimana dengan ayat yang berkaitan tentang wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Nah, kalau kita terapkan misalkan makna musyrik di sini sebagai makna am, maka nggak boleh menikahi wanita ahli kitab. Karena mereka masuk ke umuman dari ayat tadi. Wala tankihul musyrikati, al-musyrikati. Musyrik, orang Nasrani juga kita anggap musyrik. Tapi bagi mereka yang mengatakan nggak ada perbedaan antara musyrik dan kafir, yang dilarang oleh ayat Al-Quran adalah yang musyrik, adapun yang kafir ini bolehkan sebagaimana disebutkan surat Al-Maidah. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Nah, sedangkan dalam ayat surat Al-Maidah ini nas menunjukkan bahwasanya kita boleh menikahi wanita dari ahli kitab. Apa mungkin itu adalah istisnaat? Wallahu a'lam. Tapi sehingga sebagian sahabat, kalau nggak salah saya baca di kitab tafsir, salah satu sahabat bukannya orang Yahudi, orang Nasrani ini termasuk di antara laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu daripada yang tiga. Dan mereka menyembah Allah dan juga menyembah yang lain. Bukankah itu juga perbuatan musyrik? Siapa lagi? Kalau kemudian mereka orang Yahudi mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Uzair bin Allah. Uzair sebagai anaknya Allah. Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Dan ini adalah lafaz kemusyrikan, kafiran juga. Namun muallif hafizahullah, ya rahimahullah, maaf, menurut beliau orang musyrik itu mencakup Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dan setiap orang yang keluar dari agama Islam, baik dengan ilhad atau dengan bid'ah, tentunya bid'ah mukaffirah di sini. Maksud beliau. Karena kufur ini, kata beliau, adalah menutup nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingkarinya.
Dan ini tentunya mencakup orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi, dan seterusnya. Tapi kita tidak ingin panjang lebar dalam hal ini, karena apa namanya, ada tempatnya lah. Nah, kata beliau, fayuhmal ay al-lafdhu ala jami'i ma yatanawaluhu al-lafdhu. Jadi fayuhmal, kalau ada misalkan lafaz dia muttafiqah, maka fayuhmal ala jami'i ma yatanawaluhu al-lafdhu. Jadi ya sudah, lafaz tersebut dibawa kepada makna yang dicakup oleh lafaz itu sendiri. Imma ala sabilil jam'i. Kata beliau di sini kemudian menyinggung. Jadi lafaz itu kepada sebuah makna. Kadang bentuknya adalah am. Kadang juga bentuknya adalah mutlak. Kalau am berarti dia mencakup seluruh afrodnya, seluruh individualnya. Maka beliau mengatakan imma ala sabilil jam'. Cakupan lafaznya itu bisa ala sabilil jam'i. In kana al-lafdhu yaqtadi al-jami', katanya. Maksudnya beliau adalah kadang lafaz itu bersifat umum dalam artian dia mencakup seluruh afrodnya, maknanya. Wa ala kulli wahidin minhu ala sabilil badal, atau katanya mencakup setiap daripada jenis tersebut dari lafaz tersebut ala sabilil badal, sebagai bentuk ganti. Maksud beliau adalah mutlak di sini, karena mutlak itu kan ad-dal ala al-mahiyah bila qaid. Menurut Subki, ad-dal ala al-mahiyah bila qaid. Jadi menunjukkan kepada mahiyah, hakikat sesuatu itu tanpa ada batasan. Tapi dia tidak mengharuskan keseluruhan. Jadi kalau orang mengatakan misalnya fatahriru raqabah, maka lafaz ini, raqabah ini mencakup semua raqabah, baik dia kafir, muslim, kemudian besar, kecil, dan seterusnya. Semuanya mencakup. Tapi yang dia inginkan dari lafaz mutlak ini perwakilan saja. Ad-dal 'alal mahiyah. Jadi kalau orang sudah misalkan membebaskan satu budak, artinya ini sudah menjadi perwakilan bagi sisanya. Sekalipun lafaz tersebut mencakup secara jenis seluruh budak, tapi tidak dimaksudkan keseluruhan. Yang dimaksudkan adalah satu dari yang banyak tersebut. Jadi mirip seperti nakirah katanya. Dari satu sisi seperti nakirah, seperti kata Ibnu Hajib kalau nggak salah. Jadi mendefinisikan mutlak itu sebagai al-wahdah asy-syai'ah fi jinsihi. Jadi unit, apa namanya, satu lafaz tunggal yang syai'ah fi jinsihi, tersebar dalam jenisnya. Jadi itu. Jadi sebuah lafaz itu terkadang katanya mencakup semua makna, atau semua individualnya masuk, maka ini dimaksudkan sebagai umum. Tapi dia kadang mencakup seluruh individualnya, tapi cukup satu saja sebagai perwakilan. Illam yaqtadi al-lafdhu al-jami', katanya enggak mengharuskan seluruhnya. Illa an yadull ad-dalilu ala anna al-murad bihi syai'un wa bi'ainihi fayuhmal ala ma dalla alaihi dalil. Kalau seandainya lafaz ini tidak menunjukkan kepada seluruhnya, mencakup seluruh individualnya. Kecuali kalau ada dalil, misalkan menunjukkan kepada satu saja, satu itu sesuatu satu saja, misalkan sesuatu itu sendiri, maka kita bawa kepada sesuatu itu sendiri saja, enggak usah kita bawa kepada makna lain. Ini kalau dia ada dalilnya. Ini yang pertama. Makna yang kedua, ma yufidu ma'aniya mukhtalifah. Jadi lafaz tapi mengandung makna yang berbeda-beda. Ini yang disebut sebagai al-ishtirak atau lafaz mushtarak lah. Ittahada
lafzuhu wa ta'addada ma'nah. Maaf, astaghfirullahaladzim. Ya betul. Ittahada lafzuhu wa ta'addada ma'nah. Satu lafadznya sama, tapi maknanya beragam, berbilang. Misalkan lafaz ain. Ain bisa maksudnya adalah jasus, bisa maksudnya adalah jarihah, bisa juga maknanya basirah. Bahkan juga ain bisa juga maksudnya adalah manba'ul ma', tempat keluarnya air itu. Satu lafaz makna beragam. Berbeda dengan muradif atau sinonim. Ta'addada lafzuhu wattahada ma'nah. Itu yang namanya muradif. Jadi lafaznya beragam, berbilang, tapi maknanya semuanya satu. Misalkan jalasa, qa'ada, qama, waqafa, misalkan, dan seterusnya. Nah, mushtarak ini ada dua, ada yang maknawi, ada yang juga sifatnya lafzi. Maknawi seperti contohnya insan, katanya. Nah, insan ini beragam orangnya, maknawi. Jadi ishtiraknya adalah maknawi. Karena ada Muhammad, ada Hasan, dan seterusnya itu, mereka dikumpulkan kepada satu sifat, yaitu hayawaniyah atau natiqiyah lah. Ini sifat, makanya dikatakan maknawi. Kalau lafzi seperti nahwu, seperti misalkan al-qur'u wat tuhru, misalnya. Ini lafzi. Jadi menunjukkan kepada hakikatnya masing-masing. Jadi musyarak itu hakikatnya berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi ketika saya mengatakan misalkan al-qur'u maknanya bisa haid, bisa juga tuhru. Nah, tuhru hakikat. Kemudian juga haid juga hakikat. Kemudian di sini contohkan oleh muallif kal baydah. Baydah ini kan telur artinya. Tapi kadang dimaksudkan baydah ini adalah taqau 'alal khawdah. Itu topi perang. Wa baydu dajjaj. Kadang juga dimaksudkan adalah telur apa namanya ayam. Wa baydun na'am. Kadang juga kepada baydun na'am. Baydun na'am itu adalah jenis burung unta, burung unta. Wal qar'u yaqa'u 'ala al-hayd wat tuhri fa dan dimaksudkan sebagai haid juga dimaksudkan sebagai suci at-tuhru. Fa in dalla dalil 'ala anna al-murad bihi yakni bi al-qur' wahidun minhuma bi ainihi humila 'alai. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan yang dimaksudkan adalah satu di antara dua hal itu, maka membawa lafaz tersebut kepada makna yang ditunjukkan oleh dalil itu. Wa in dalla dalilu 'ala anna al-murada bihi ahaduhuma wa lam yu'ayyan. Tapi kalau ada dalil katanya menunjukkan bahwasanya yang maksud adalah salah satu di antara kedua makna itu, tapi tidak ditentukan walam yu'ayyan. Mana? Maka apa yang harus kita lakukan? Walam yuhmal ala wahidin minhuma illa bidalil, katanya. Maka enggak boleh dibawa kepada salah satu maknanya kecuali dibuktikan dengan dalil. Kenapa? Idz laisa ahaduhuma bi aula minal akhar, katanya. Karena tidak ada yang lebih utama satu dari yang lainnya. Jadi misalkan kalau antum al-qar'u ini
Di apa maknanya kan 2 haid sama tuhur misalnya. Nggak ada dalil katanya, tapi yang dimaksudkan adalah salah satu di antara keduanya tapi tidak ditentukan mana dia. Maka mesti antum membawakan dalil yang menunjukkan yang dimaksudkan adalah salah satunya. Kalau nggak ada dalil, maka saat jadi antum membawa kepada salah satu di antara makna tersebut tidak lebih utama daripada yang antum tinggalkan. Wa illam yadulla dalilu ala wahidin minhuma humila alaihima. Jadi kalau seandainya thayyib ada lafal datang tapi mengandung 2 makna atau lebih misalkan. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan yang dimaksudkan daripada dalil ini adalah A atau B atau C misal. Lalu sikap antum dalam hal ini bagaimana? Kata mu'alif humila alaihima. Jadi lafal tersebut dibawa kepada kedua maknanya. Jadi kalau ada lafal qur' misalkan, mungkin antum kalau nggak ada dalil yang menunjukkan maksudnya adalah haid, tidak ada dalil yang menunjukkan maksudnya adalah tuhar, maka antum bisa bawa kepada kedua makna itu. Yaitu dimaksudkan qur' di sini adalah at-tuhur wal haid ma'an. Wa qala ashabu Abi Hanifah wa ba'dul Mu'tazilah. Nah, ini masuk pada sebuah masalah. Masalah ishtirak ini. Masalah lafaz mushtarak ini. Mungkin enggak katanya membawa satu lafaz kepada 2 makna yang berbeda? Boleh enggak? Jadi membawa satu lafaz kepada 2 makna yang berbeda. Menurut mazhab Syafi'i, ini boleh saja, tidak masalah. Membawa kepada satu lafaz kepada 2 makna, maka tidak masalah. Dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah. Dan bahkan Subki mengatakan itu membawa pada makna lafaz kepada 2 maknanya yang berbeda itu menurut Asy-Syafi'i dan Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani serta Mu'tazilah itu adalah haqiqah, bukan majaz. Sedangkan Abu Hanifah wa ba'dul Mu'tazilah mengatakan enggak boleh. La yajuzu hamlul lafzatil wahidati ala ma'nayaini mukhtalifaini. Jadi enggak boleh membawa satu lafaz kepada makna yang berbeda. Ini menurut mereka enggak boleh. Katanya membawa kepada satu lafaz kepada 2 makna ini sepanjang tidak ada pertentangan antara 2 makna. Dan lafaz tersebut yahtamiluhuma, artinya mencakup keduanya. Maka menurut Asy-Syirazi fawajibal hamlu 'alaihima kama qulna fil qism alladhi qablah, sebagaimana sebelumnya. Contoh misalkan dalam kasus al-lams. Lams ini menurut Asy-Syirazi haqiqatun fil yad wal jima' katanya. Jadi al-lams menyentuh ini yang dalam surat Al-Baqarah dalam surat Al-Maidah. Aw lamastumun nisa. Menurut Asy-Syirazi al-lams itu haqiqah maknanya baik dia menyentuh dengan tangan al-jis bil yad atau maknanya jima'. Dan menurut beliau, tidak ada pertentangan antara jima' dengan menyentuh tangan. Nah, sepanjang tidak ada pertentangan antara kedua makna ini, maka mungkin saja makna aula mastumun nisa maksudnya adalah ketika antum
menyentuh istri antum dan terlebih menjimainya, maka semua itu membatalkan wudhu. Namun menurut Abu Hanifah atau ashab Abu Hanifah dan juga sebagian Mu'tazilah mengatakan enggak. Lafaz ini aula mastumun nisa ini katanya haqiqah. Haqiqahnya adalah jis bil yad, sedangkan jima ini adalah majaz. Nah, enggak mungkin lafaz majaz dan haqiqah ini satu lafaz ini dibawa kepada dua makna yang berbeda. Maka mesti harus dipilih salah satu. Mana yang dimenangkan? Menurut mereka, misalkan kalau mereka berdaya aula mastumun nisa ini, mula masah cenderung digunakan pada hal yang bersifat jima. Maka di sini ternyata makna majazinya lebih diutamakan dibandingkan makna hakikohnya. Maka mereka mengatakan aula mastumun nisa maksudnya adalah jima. Adapun selain daripada itu maka tidak membatalkan wudhu. Bahkan qiraatnya pun ada dua, ada yang mad aula mastumun nisa, ada juga yang qasar. Jarangnya enggak pakai mad. Aula mastum. Jadi tanpa aula mastum. Kalau aula mastum, nah ini maksudnya adalah jima'. Ini mendukung ini qiraat jumhur yang kita baca Hafs an Asim, aula dan ashabnya. Itu yang mengikutinya. Atau mungkin kalau ada qiraat yang membacanya dengan qasar, artinya aula mastum. Enggak panjang, maka ini juga bisa mendukung pendapatnya jumhurul ulama. Asy-Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Sekalipun nanti ada perbedaan dari sisi rincian mereka. Nah, ini penting bagi kita semua untuk memperhatikan makhadz para ulama di dalam istinbat sebuah hukum. Jadi harus dikembalikan kepada dasar mereka, makhadnya, mudroknya. Mudrok dalilnya seperti apa. Dan guru-guru mengatakan, wah ini tidak tepat, atau dan sebagainya, atau ini keliru dan sebagainya. Maka harus kita lihat mudroknya bagaimana. Kalau mudroknya sahih. Tapi apakah tepat atau enggak kaidah itu digunakan dalam ayat? Nah, itu yang menjadi masalah. Kadang kaidahnya sahihah. Tapi apakah di sana cocok enggak kaidah itu untuk ayat itu sehingga bisa kita mentarjih makna ayat itu dengan kaidah itu. Atau misalkan kita persangsikan kaedahnya itu. Jadi kaedahnya misalkan Syafi'iyah mengatakan itlaq ala ma'nayaihi au ma'ani ma'an. Ini enggak boleh. Nah, berarti kita akan nanti apa artinya kita sudah menolak hasil daripada istidlal Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya dalam ayat tersebut al-lams ini mencakup dua hal. Harusnya satu saja. Al-jissu bil yad atau al-jima'. Tapi menurut mereka kalau seandainya jis saja bisa juga jima' itu masuk dalam bab aula. Karena enggak ada jima' kecuali dengan mulamasah. Artinya ada sentuhan. Pertemuan antara kulit dengan kulit mesti itu dalam jima'. Taib. Fasal at-tali. Iqra. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma ghafir li shaykhina wa ghafir lana wa lil muslimin. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وأما العرف فهو طلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له كالدابة وضع في الأصل لكل ما دب ثم غلب عليه الاستعمال في الفرس والغائض
وضع في الأصل للموضع المطمئن من الأرض ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان فيصير حقيقة فيما غلب عليه فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من العرف. Taib. Yang kedua, asma dan lughat bisa ditentukan dari urf ini. Diambil dari urf ini. Yang dimaksudkan urf di sini fahuwa ma ghalaba al-isti'malu fihi ala ma wudi'a lahu fil lughah. Wa amma al-'urfu fahuwa ma ghalaba al-isti'malu fihi ala ma wudi'a lahu fil lughah. Jadi penggunaan lafaz itu dalam urfnya itu lebih dominan daripada makna asli yang diletakkan untuknya. Maksudnya adalah singkatnya. Jadi makna aslinya misalkan A, tetapi misalkan dabbah ini. Makna aslinya kan kullu ma yadubu 'alal ard. Segala yang berjalan di muka bumi ini dikatakan dabbah. Tetapi penggunaan secara urf dia lebih dikenal misalkan kepada zawatul arba'. Artinya hewan yang memiliki kaki 4. Isti'malnya ini kemudian sisi isti'mal ini secara urf ini lebih dominan daripada makna aslinya. Maka ketika misalkan antum mendengar kata dabbah, maka yang terlintas, terbesit dalam pikiran antum adalah hewan tertentu, misalkan apakah itu kuda, apakah itu sapi, apakah itu adalah keledai, atau yang semisal. Tidak kepada makna aslinya. Yang seperti Allah SWT sebutkan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Jadi dalam makna ayat ini jangan antum bayangkan maknanya adalah makna urf yang kita gunakan. Yaitu maksudnya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya adalah hewan yang memiliki kaki 4. Jangan, tapi di sana adalah maknanya adalah makna lughawi. Segala baik itu adalah hewan manusia, baik itu adalah binatang, baik itu adalah apa saja. Tapi di sini kemudian urf isti'mal. Kadabbah wudi'a fil asl. Ad-dabbah wudi'a fil asl li kulli ma dabb. Thumma ghalaba 'alaihi al-isti'mal fil faras katanya. Jadi urf isti'malnya dabbah ini lebih banyak digunakan pada hewan yaitu kuda. Begitu juga ghaid. Ghaid itu aslinya maknanya adalah tempat, artinya lubang yang digunakan mahal tempat lah untuk buang air, mahallul qada'il hajah. Aslinya itu. Tapi kemudian ghalaba alaihi al-isti'mal fima yakhruj minal insan. Kemudian ternyata mayoritas atau dominan orang kalau mendengar makna ghaid ini karena saking sudah kebiasaan masyarakat, dimaksudkan di sana adalah apa yang keluar dari badan manusia, baik itu kotoran kencing maupun kotoran apa namanya. Tapi yang pada umum adalah kotoran yang keluar dari duburnya. Jadi itlaqul hal 'ala al-mahal di sini. Termasuk majaz juga. Atau karena lil mujawir, bisa juga karena dia bertetangga. Fayasiru haqiqatan fima ghalaba alaih. Nah, ini menjadi karena sebab urf isti'mal ini, lafaz yang sebenarnya merupakan mangkul dari satu, artinya yang berpindah dari makna yang satu ke makna yang lainnya, itu menjadi haqiqah.
Jadi kalau antum mendengarnya, kalau dia misalnya disebutkan lafaz tersebut, maka langsung yang antum bawa maknanya, langsung antum bawa kepada makna yang dominan pada urf, adat kita. Jadi kalau misalkan, as-sama itu apa sih? Dalam Quran itu as-sama bisa juga maknanya adalah ma fauqal al-fadha', makna sama itu kan fadha'. Tapi juga kadang maksudnya adalah langit. Bisa juga kadang maknanya adalah, hujan. Atau misalkan kalau ada orang misalkan, maaf nih, laham artinya daging. Tadi misalnya sama, misalkan orang kalau misalkan bersumpah, "Saya tidak akan melihat ke langit." Maksudnya apakah dia tidak akan melihat tidak misalkan hujan, atau maksudnya yang biasanya orang gunakan adalah sama itu ya langit, gitu. Jadi kalau misalkan ada orang bersumpah, dia tidak akan melihat ke langit. Lalu tapi kalau seandainya sama ini cakup tadi misalkan apa namanya, hujan ini, awan maksudnya. Apakah misalkan ketika orang misalkan, eee, ke awan lah, misal awan ini termasuk dia batal atau tidak? Atau dia langit misalkan secara umum ini langit. Setiap setiap apa yang di atas kepala ini kita semuanya langit lah, fadha ini. Karena ruang kosong ini, itu dikatakan langit. Atau sama yang kita lihat misalnya di atas, atau dimaksudkan adalah awan atau hujan, atau ketika misalkan isti'mal penggunaan sama ini maksudnya hujan misalkan. Lalu kalau dia bersumpah dia tidak akan hujan-hujanan misalkan. Apakah ketika dia mengatakan bersumpah dia tidak akan menggunakan lafaz sama ini, lalu ketika dia melihat langit atau ketika lihat awan atau apa saja sama misalkan, dia batal nggak sumpahnya? Kalau kita misalkan menggunakan uruf isti'mal ini, haqiqah urfiyah ini, maka nggak batal karena bukan hujan kan itu, yang dimaksudkan di daerah yang dia maksud. Itu juga lafaz laham misalkan, daging. Kalau misalkan di sebuah negara, anggap misalkan di Saudi ini, kalau orang mengatakan laham, maksudnya adalah daging sapi atau daging, apa namanya, daging kambing. Nah, kalau di daerah kita daging ayam. Nah, di sini nggak dikatakan laham. Jadi kalau orang misalkan makan, dia bersumpah tidak akan makan daging, lalu dia makan daging ayam. Apa dia apa namanya, mesti bayar kafarah atau apa namanya dikatakan, eee, hins enggak? Artinya dia membatalkan sumpahnya atau enggak? Nah, ini kembali kepada haqiqah syar'iyyah ini, haqiqah urfiyah ini. Jadi kalau misalkan maksudnya dia tidak akan makan daging, tapi maksudnya adalah haqiqah urfiyahnya, yaitu tidak akan makan daging sapi dan, kambing. Adapun kalau ayam ini enggak masuk dalam haqiqah urfiyah ya. Tapi kalau melihat dari sisi haqiqah lughawiyah, maka laham ini mencakup daging apapun, baik daging sapi, baik daging kambing, baik daging unta, baik daging apa namanya, yang lainnya, daging ayam, daging Nah, itu mungkin ditaksis dengan uruf isti'mal ini. Jadi maknanya menjadi haqiqah dengan uruf isti'mal. Bisa dicontohkan kepada hal-hal lain lagi. Tafadhal. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة، بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع، كالصلاة اسم للدعاء في اللغة، ثم جعل في الشرع اسما لهذه الأفعال المعروفة، والحج اسم للقصد،
ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع فإذا أطلق حمل على ما ثبت له من عرف الشرع ومن أصحابنا من قال Tayyib. Tayyib, yang ketiga, syarak juga. Jadi ketika ada sebuah lafaz yang misalkan makna awalnya anggap salatin, makna awalnya adalah doa katanya. Begitu juga haji atau misalnya zakat, an-nama, an-numu bisa. Az-zakat misalkan kemudian salat haji misalkan maknanya adalah al-qasdu, puasa misalkan mutlaqul imsak. Itu secara makna lughawinya ya demikian. Dan syarak menggunakan lafaz tersebut kepada makna tertentu. Misalkan salat, ketika disebutkan oleh syarak, jadi yang dimaksudkan sebagai salat di sini adalah af'al makhsusah. Perbuatan tertentu, muftatahatun bi at-takbir wa mukhtatamatun bi at-taslim. Ini ketika syarak menggunakan lafaz salah, jadi dimaksudkan adalah hayat tertentu, perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam. Jadi urf isti'mal ini, urf isti'mal syara' ini, jadi isti'mal syara' ini bisa menjadi sumber makna kepada sebuah lafaz. Jadi kalau antum mendengar lafaz tertentu seperti salat, seperti zakat, seperti puasa dan seterusnya, maka yang terpikir atau yang terbesit di pikiran antum yang pertama kali adalah pasti maknanya salat adalah hal tersebut. Puasa misalkan pasti maksudnya adalah al-imsak min tulu'il fajri ila ghurubi syams, al-imsak 'anil muftirat. Ini yang maksudkan sebagai urf isti'mal syara' lah. Jadi isti'mal syara' pada sebuah lafaz kemudian berubah menjadi sebuah hakikat tersendiri. Fahuwa ma ghalaba syar'u fihi. Jadi lafaz itu gimana syara' artinya isti'mal syara' itu lebih dominan terhadap makna aslinya. Ala ma wudi'a lahu al-lafdhu fil lughah. Bihaitsu idza utliq lam yufham minhu illa ma ghalaba alaihi syar'u katanya. Jadi lafaz tersebut ketika diucapkan tidak dipahami kecuali apa yang biasa digunakan dalam syarak. Ya salat ismun liddu'a fil lughah katanya. Aslinya salat adalah nama ism untuk makna doa dalam bahasa. Kemudian tsumma ju'ila fi syar'i isman li hadhihi al-af'al al-ma'rufah. Lalu makna salat ini lafaz salat ini kemudian digunakan dalam syarak itu untuk af'al ma'rufah. Maksudnya ada al-af'al makhsusah yang kita dimulai yang terdiri dari takbir, ruku', sujud, baca Fatihah dan seterusnya, salam. Wal hajj ismun lil qasdi. Haji makna aslinya adalah qasad menuju. Kemudian nukila fi syar'i ila hadhihi al-af'al. Kemudian katanya makna haji ini dinukil kepada makna syar'i kepada perbuatan tertentu yang dimulai dengan ihram, yang diakhiri dengan tahallul, kalau itu umrah misalkan. Kalau haji tentunya ihram dulu, kemudian ada tawafnya, ada sa'inya, ada wukufnya dan seterusnya. Dan tahallulnya tentunya. Fasara haqiqatan. Jadi ketika sebuah makna lughawi, kemudian karena uruf isti'mal, misalnya karena syarak menggunakannya kepada perbuatan tertentu, maka berubahlah makna lughawi tadi kepada makna syar'i.
Ketika dia berubah kepada makna syar'i, maka dia menjadi haqiqah syar'iyah. Jadi kalau antum mendengar makna tersebut, lafaz tersebut, maka otomatis yang terbersit dalam pikiran adalah makna syar'inya, bukan makna lughawi. Jadi kalau sholat, maka yang terlintas adalah makna syar'i, bukan makna lughawi. Tafadhal. ثم يقول من أصحابه من قال ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع بل كلها مبقات أو مبقاثة نعم صحيح. بل كلها مبقات على موضوعها في اللغة فالصلاة اسم للدعاء وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة كما أضيف إليها الطهارة وليست منها وكذلك الحج اسم للقصد والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد وهو قول الأشعرية والأول أصح والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة فدل على أنها منقولة. Tayyib. Di sini ada masalah. Apakah katanya ada nama al-asma' manqulah ila syara'? Jadi seperti salat misalkan, maknanya pertama adalah doa, kemudian nukil ila af'alin makhsusah fi syar'i. Terjadi perbedaan dalam hal ini dari kalangan mazhab Syafi'i sendiri. Di antara mereka mengatakan katanya tidak ada dalam asma itu sesuatu yang dipindah kepada makna syara'. Jadi kalau misalkan lafaz shalah itu kemudian berubah menjadi misalkan haqiqah syar'iyah, yaitu af'al makhsusah yang aslinya doa. Menurut madhab ini itu katanya enggak ada sesuatu satu nama pun atau isim pun yang dinukil kepada syara'. Namun hakikatnya adalah semuanya tetap seperti makna aslinya dalam bahasa. Lalu jadi seperti sholat misalkan, maknanya doa. Tapi jadi tambahan seperti misalnya takbir, ruku, sujud, itu semuanya adalah tambahan yang dilekatkan kepada sholat. Bukan bagian daripada sholat itu. Sebagaimana juga katanya taharah. Dilekatkan, ditambahkan kepada sholat. Padahal bukan bagian daripada sholat itu. Seperti juga dalam haji. Jadi tawaf, sa'i, kemudian seluruh amaliyah haji itu, proses haji itu merupakan tambahan bagi lafaz haji itu sendiri. Bukan bagian daripada haji katanya. Jadi ketika antum mendengar lafaz salat atau lafaz haji, maka bawa semuanya itu pada makna doa. Misalkan salat pada makna doa, haji pada makna qasad, yaitu menuju sesuatu. Dan ini adalah pendapat dari kalangan Asy'ariyah. Lalu bagaimana pendapat muallif rahimahullah? Beliau mengatakan wal awwal ashah, bahwasanya isim itu ada yang mangkul kepada syara'. Artinya maknanya berpindah dari makna lughawi kepada makna syar'i itu ada. Dalilnya apa? Buktinya apa? Kata beliau, karena asma misalkan salat, zakat, puasa, haji, tayammum misalkan. Tayammum juga maknanya tayammum itu menuju bisa juga. Semuanya lafaz itu kalau seandainya disebutkan, maka tidak dipahami makna-maknanya kecuali idza utliqa fi lam yuqal minha al-ma'ani allati wudi'at laha fil lughah katanya. Nama-nama itu, misalkan seperti salat, zakat, ketika dia disebutkan dalam syara' kita,
maka tidak terbesit dalam pikiran kita maksudnya adalah makna lugawinya. Akan tetapi makna syar'inya. Nah ini cukup menjadi bukti bahwasanya asma itu ada yang mengkul dari makna lugawi kepada makna syar'i. Nah itu maksud beliau. Tafadhal. ثم يقول فصل إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف لأنه طارئ على اللغة فكان الحكم له وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة ولأن القصد بيان حكم كيف سد؟ لا استمر. ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى. واصل سد؟ Taib. Sekarang kita masuk pada ta'arudul ma'ani. Jadi kalau misalkan ada lafaz lughawi, ada urfi, kemudian ada syar'i. Kalau seandainya satu lafaz ini kemungkinan mengandung 3 makna ini dalam satu tempat misalkan. Misalkan ketika Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus shalah misalkan. Ini mungkin maknanya lughawi yaitu doa. Atau bisa juga maknanya adalah syar'i. Nah, ketika terjadi ta'arud antara dua makna ini. Jadi kalau wa aqimus shalah maksudnya adalah mendirikan doa katanya. Aqimus salata li dzikri. Apakah kita akan bawa kepada makna lughawinya atau kepada makna syar'inya? Nah, di sini dijawab oleh muallif rahimahullah. Idza warada lafdhun qad wudi'a fil lughati li ma'nan wa fil 'urfi li ma'nan humila ala ma thabata lahu fil 'urfi. Jadi kalau seandainya ada ta'arud antara lughah dengan urf, makna urfi dengan makna lughawinya. Kira-kira makna urfi ini didahulukan atau makna lughawi ini yang didahulukan? Kata muallif rahimahullah, humila ala ma thabata lahu fil 'urfi. Jadi dibawa kepada makna urfnya. Kenapa? Li'annahu tari'un 'ala al-lughati fa kana al-hukmu lah. Katanya. Karena yang namanya urf ini adalah haditsun 'ala al-lughah. Sifat yang baru masuk pada bahasa lughah ini, maka hukum untuknya. Maksudnya bagaimana contoh? Misalkan orang kalau mengatakan la arkabu dabbatan. Misalkan orang mengatakan la arkabu dabbah. Apakah ketika misalkan antum ada di komunitas, yang mana komunitas antum ini, kalau mendengar kata dabbah ini misalkan terbatas kepada api misalkan. Maka ketika ada orang mengatakan la arkabu dabbah. Dabbah ini secara bahasa makna lughawiynya kullu ma yadubbu 'alal. Namun urf isti'mal di tempat antum itu dabbah adalah khusus untuk baqarah, misalnya sapi. Kira-kira mana yang akan antum unggulkan di sini? Apakah yang diunggulkan makna lugawinya atau makna urfinya? Kata muallif hafizahullah rahimahullah, yang diunggulkan ketika terjadi ta'arud antara lugawi dengan urf isti'mal, maka yang diunggulkan adalah urf isti'malnya. Jadi ketika orang mengatakan la arkabu dabbah, maka kita bawa kepada makna isti'mal mereka. Kebiasaan masyarakatnya apa maksudnya. Sehingga kalau seandainya mufti, makanya di antara para ulama itu ada yang mewanti-wanti. Kalau ada orang datang dari tempat lain, misalkan memiliki adat kebiasaan yang berbeda dari tempat si mufti ini, mustafti dari tempat yang lain kepada mufti,
maka perlu untuk menanya. Misalkan berkaitan tentang yang misalkan dalam hal-hal apa namanya ini, dalam talak, kemudian dalam ijarah dan seterusnya, bab muamalat lah pada umumnya. Atau yang lainnya misalkan. Mereka memiliki adat tersendiri, maka perlu si mufti ini bertanya tentang adat mereka. Sehingga nanti ketika antum tanzil, itu tepat. Jadi tasawur pada sebuah masalah, itu tepat. Nah, ketika masalah itu berkaitan tentang adat si penanya. وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى وفي حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى. Jadi katanya, kalau misalkan ada dua lafaz yang secara lughah maknanya A, secara syarak maknanya A. Artinya berbeda maknanya secara lughah dengan makna syarak. Di lafaz tersebut, apakah antum akan bawa kepada makna lughawi atau kepada makna syar'i? Maka ketika terjadi pertentangan antara makna lughawi dengan makna syar'i, maka lafaz tersebut dibawa kepada makna syarak, bukan kepada makna lughawi. Kenapa? Karena tujuan daripada lafaz tersebut, maksudkan dari lafaz tersebut adalah menjelaskan hukum syar'i. Maka membawa lafaz kepada makna syar'i lebih utama dibandingkan makna lughawi. Contoh misalkan, kasus dalam ilmu usul fikih ada pembahasan namanya aqallul jam'i salasah au itsnan. Dalam usul fiqh, bab umum ada pembahasan aqallul jam'i salasah atau itsnan. Nah, sebagian mengatakan itsnan katanya. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itsnan wa ma fawqaha jama'ah. Dua atau lebih itu jamaah. Nah, ini menunjukkan katanya bahwasannya dua itu juga termasuk aqallul jam'. Karena Nabi mengatakan aqallul jam'i aqalli itsnan wa ma fawqaha jamaah. Maka kita katakan enggak. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini membicarakan tentang hukum syar'i, bukan membicarakan tentang hukum lughawi, karena tugas Nabi itu adalah menjelaskan tentang hukum syar'i. Jadi kalau ada lafaz dari syara, maka dibawa kepada makna syar'i, bukan kepada makna lughawi. Karena tugasnya itu. Jadi ayat misalkan hadis yang berkaitan tentang itsnan wa fawqaha itu jamaah, maksudnya adalah jadi orang dikatakan dikatakan sholatnya berjamaah ketika didirikan minimal 2 orang. Hukum syar'inya itu. Jadi boleh jamaah dengan 2 orang. Bukan maksudnya adalah aqallul jam'i. Dari sisi lughahnya 2 orang enggak. Tapi di sini adalah hukum syar'i yang berkaitan tentang sholat berjamaah. Nah, pelakunya minimal 2 orang. Bukan maksudnya adalah aqallul jam'i itu batas minimal jama' adalah 2 orang. Enggak. Nah itu. Begitu juga to'am misalkan. To'am, to'am itu dari zaman Nabi SAW, masalah urf di atas ini. To'am dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mesti harus dipahami dengan urf di zaman Nabi dan sebelumnya. Enggak boleh dipahami dengan zaman setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu perlu diketahui. Kemudian yang terakhir ini, wa amal qiyas. Ini mungkin pembahasannya agak panjang sedikit, tapi sepertinya waktu sudah lewat. Insyaallah kita lanjutkan masalah qiyas ini.
hal tasbut al-qiyas apa namanya, al-lughah bil qiyas? Mungkin nggak kita menetapkan bahasa dengan qiyas, nama maupun bahasa dengan qiyas? Seperti apa sih? Jadi yang dimaksudkan dengan isbat al-asma, menetapkan nama ataupun lughat dengan bahasa ini maksudnya adalah kita menyimpulkan atau menciptakan sebuah nama untuk sesuatu yang lain dengan qiyas, sebagaimana qiyas dalam ilmu usul fikih. Jadi ketika kita mendapati sebuah, misalkan orang Arab menamakan sesuatu karena sebuah sifat, lalu kita mendapati sesuatu yang lain itu, yang hakikat, nah, satu yang lain itu memiliki sifat yang sama dengan apa yang disebutkan oleh orang Arab di masa lalu, boleh nggak kita katakan sesuatu yang lain itu kita katakan sebagaimana yang dinamakan? Contohnya misalkan, anggap dalam kasus yang disebutkan oleh fuqaha di sini, pada umumnya adalah nabidh. Nabidh itu kan perasaan apa namanya, terbuat dari kurma. Sedangkan nah, khamr, sedangkan khamr, kalau khamr apa namanya, anggur, perasan anggur yang kemudian berubah apa namanya itu, semakin perasan anggur yang kemudian semakin berbusa lama-lama, semakin keras rasanya, sehingga kemudian berubah menjadi memabukkan. Jadi inab, kemudian nabidh. Kalau nabidh dari tamar, inab dari anggur. Tamar ini sifatnya seperti tadi. Apakah misalkan mahal ini menjadi khususiyah atau enggak? Atau misalkan mujarrad terbatas ada sifat yang syiddah misalkan dalam khamr ini, yang dia menyebabkan memabukkan, sifat ini ada. Karena ada syiddah, kemudian ada busanya misalkan. Menutup apa namanya, akal kita, menyebabkan memabukkan. Nah, sifat ini juga ada misalkan pada perasan selain daripada anggur ini, baik dari kurma katanya, atau dari yang lainnya, dari berbagai macam jenis apa namanya, tumbuh apa namanya, buah-buahan yang memiliki, yang mungkin untuk bisa digunakan perasannya itu untuk minuman keras. Bisa nggak itu dikatakan sebagai khamr? Dikiaskan dengan ini, khamr yang terbuat daripada perasan anggur ini. Begitu juga ketika mereka menamakan misalkan beberapa nama tertentu, misalkan orang rajul balid ini misalkan, orang yang goblok ini misalkan dengan himar, mungkin nggak kita kiaskan kepada yang lainnya? Jadi, tapi perlu antum ketahui, kias itu nggak boleh dalam alqab. Ini tahrir mahallin niza'nya. Pertama, qiyas nggak boleh dalam alqab. Jadi, isbatul asma nggak boleh qiyas berlaku dalam alqab. Jadi orang namanya Zaid, Muhammad, nggak boleh dikiaskan. Kemudian, qiyas itu berlaku dalam masalah i'rab. Dalam masalah istiqaq. Juga berlaku dalam masalah tasrif. Di i'rab misalkan rafa, nasab, majrur. Jadi setiap kalau antum misalkan lihat dahulu orang Arab mengatakan ini majrur karena ini. Nah, setiap antum dapatkan fi dalam kalimat yang berbeda, mungkin antum untuk majrurkan. Misalkan kita dapatkan dari orang Arab mengatakan fil baiti, misal. Lalu fi ini masuk dalam kategori yang lain, fi syajari atau misalnya fil imarati. Nah, ini kias yang seperti ini, kias yang disepakati boleh berlaku.
ini sama saja, eee, bersandar kepada tauqif kalau kata Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu juga dalam i'rab ini. Dalam tasrif misalkan begitu juga. Misalkan dalam, ismu fa'il, setiap man yaqumu bihi darb, misalkan darb masdar, ad-darbu masdar, tapi orang yang melakukan perbuatan ini dikatakan dharib. Begitu juga. Jadi setiap ada sifat bagi pelaku, maka bisa dikatakan ada sifat darb bagi seseorang bisa dikatakan dharib. Kitabah misalkan, orang yang nulis bisa dikatakan katib. Nah, ini dalam istiqaq atau dalam tasrif seperti ini boleh. Tidak ada masalah kalangan para ulama bahwasanya misalkan alim adalah mushtaq min ilm, kan gitu. Diambil dari kata ilm. Jadi setiap alim itu adalah orang yang ada sifat ilm padanya, maka bisa dikatakan alim. Kalau dalam hal ini qiyas berlaku, tidak masalah. Juga dalam masalah tasrif, dalam sifat musyabbahah, mubalaghah, dan seterusnya. Banyaklah. Nah, yang jadi masalah ini adalah dalam kasus kita ini. Yang bukan bagian daripada al-qab, juga bukan bagian daripada istiqaq, tasrif, dan juga bukan bagian daripada i'rab ini. Boleh nggak dikiaskan misalkan? Nah, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah sejaman kayaknya nih. Lebih. Yang ingin ditanyakan atau ada iskal? عندنا سؤال يا شيخنا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: هل تعتبر نية عند تلفظ في حكم أو في اختيار معنى اللفظ حين قاله القائل أكان لغة أو كان عرفا؟ مثلا في مثل ما ذكرتم قبل القليل في الحلف ألا يأكل اللحم. مثلا الرجلان حلفا ألا يأكل اللحم أبدا، وأحدهما يقصد كل لحم في معنى اللغة، فالسمك والبقر والغنم والدجاج داخل تحت حلفه. ورجل آخر يقصد معنى عرفي فلا يأكل البقر والغنم ولكن هو يأكل السمك والدجاج. فالسؤال: هل تعتبر نية عند التلفظ في كل منهما؟ نريد طيب. فائدة منكم. جزاك الله خير. هذا نعم. ما سألتم هل النية مخصصة للعموم؟ نعم. بعض العلماء يرى أن النية مخصصة لعموم اللفظ، وهذا ما جرى عليه بعض العلماء في كتبهم. مثلا لو طلعت على كتب القواعد الفقهية ستجد هذه المسألة. يعني بعضهم يرى بأن النية مؤثرة في تخصيص عموم اللفظ. إذن لو أطلق مثلا شخص قولا أنه لا يريد أن يأكل اللحم، لكن ينوي في نفسه بأنه لا يأكل لحما معينا، فعليه معترض يقول: وقلت أنك لا تأكل لحما، أتيت مثلا بلفظ عام، فهذا شامل لجميع اللحوم، ولما أكلت لحما معينا؟ فقال مثلا هذا الرجل الذي قال بأنه لا يأكل لحما: نويت ألا أكل لحما معينا، مثلا لحم البقر، فهذا له. وهذا كذلك مضطرد في الطلاق أو في غيره، وهذا على مذهب من يرى بأن النية مخصصة لعموم اللفظ، وهذا كما موجود.
موجود هذه المسألة موجودة في قواعد الفقهية. والله أعلم. جزاك الله خيرا يا شيخنا. وإياكم. هل هناك سؤال آخر أو نكتفي بهذا القدر قبل أن نختتم؟ طيب، ده السؤال. نختتم بكثرة المجلس. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خيرا. Jazakallah khair.